Bagaimana perkembangan penerimaan CPNS tahun 2024 yang katanya akan dilaksanakan atau dibuka sebanyak 3 kali periode? Apakah informasi tersebut benar dan bagaimana penjelasan lengkapnya? Kita akan bahas lengkap di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Nah, teman-teman semuanya, mungkin kalian saat ini sedang menunggu ya terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2024. Mulai dari kapan tanggal resminya dimulainya pendaftaran, selanjutnya terkait dengan formasi apa saja yang akan dibuka tahun 2024. Sampai sejauh ini belum ada informasi resminya. Dan kita sama-sama akan menunggu dan tentu kita akan bahas apa yang menjadi persoalan ataupun bagaimana timelinenya terkait dengan alur dari penerimaan CPNS 2024 ini yang salah satu banyak beredar di sosial media bahwasanya pelaksanaan atau penerimaan CASN 2024 ini akan dibuka sebanyak 3 kali dalam setahun atau dalam tahun ini. Nah, bagaimana informasi selengkapnya ataupun informasi yang sebenarnya kita akan bahas lengkap di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai selesai. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau yang belum tahu bahwa CPNS 2024 ini akan dibuka ya, kemarin sudah diumumkan pertanggal 5 Januari ya 2024 langsung dari Istana Negara diumumkan oleh Presiden bahwasanya 2024 ini akan dibuka penerimaan CSN baik itu CPNS ataupun P3K dan juga akan dibuka bagi instansi pusat ataupun instansi daerah. Kalau instansi pusat itu seperti kementerian ya, CPNS kementerian, CPNS lembaga seperti Kejaksaan, Kemenkumham ataupun BKN, Kemenpan RB. Nah, itu masuknya ke dalam instansi pusat. Kalau instansi daerah itu seperti mereka yang bekerja nantinya di bawah naungan pemerintah daerah ya, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Nah, seperti CPNS misalnya guru di SMA provinsi Banten misalnya, atau misalnya tenaga atau CPNS perawat ya di rumah sakit daerah Kota Bengkulu. Nah, itu masuknya ke dalam instansi daerah atau CPNS daerah. Nah, teman-teman harus tahu ya apa bedanya CPNS pusat dan juga CPNS daerah. Nah, kalau tahun ini total penerimaan yang akan dibuka nantinya itu sebanyak 2.302.543 formasi yang terdiri dari CPNS itu sebanyak 690.822 formasi ya. Dan tentu untuk sekolah kedinasan alokasi tersendiri. Sekolah kedinasan ini tetap masuknya ke CPNS tapi dari jalur sekolah kedinasan. Sekitar atau dibuka sebanyak 6.027 formasi ya, terbagi ke dalam 8 sekolah kedinasan. Nah, yang paling banyak itu adalah P3K. Jadi penerimaan P3K tahun ini memang cukup banyak, sekitar 1,6 juta. Nah, untuk instansi pusat CPNS ini dibagi menjadi untuk CPNS 207.000, sedangkan untuk P3K 221. Jadi banyak ya CPNS tahun ini untuk instansi pusat berbeda dengan 2023. Kalau 2023 kemarin 28.000 formasi saja. Tapi kalau untuk tahun ataupun tahun ini untuk CPNS pusat itu sebanyak 207.000. Sedangkan untuk daerah 483.000. Jadi banyak CPNS daerah tahun ini. Nah, kita akan menunggu terkait kapan ya diumumkan secara resmi, kemudian juga formasi apa saja yang dibuka. Nah, ini masih menunggu. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwa ada beberapa prioritas ataupun arahan kebijakan dari pemenuhan ASN, penerimaan CASN tahun 2024 ini. Jadi yang masih menjadi titik fokus itu terkait dengan penerimaan guru dan juga tenaga kesehatan. Jadi mereka yang daerahnya yang membutuhkan terkait dengan guru ataupun tenaga kesehatan yang masih kurang, nah ini bisa mengusulkan karena menjadi prioritas memang guru dan tenaga kesehatan ini masih menjadi prioritas. Kemudian selain itu
untuk CPNS atau penerimaan CSN 2024 ini masih berfokus juga terkait dengan permasalahan penyelesaian tenaga non ASN, karena per tahun 2025 nanti di instansi tersebut ya tidak ada lagi status pegawainya itu yang tenaga non ASN atau honorer, yang ada hanya CPNS atau P3K saja. Jadi yang honorer itu akan dihapuskan ataupun tahun ini akan diselesaikan. Bagaimana skemanya kita masih melihat dan pemerintah juga masih mengkaji ya skema terbaiknya. Apakah semuanya diangkat menjadi CPNS atau tidak. Tetapi yang P3K tahun 2024 ini, penerimaan P3K itu akan banyak didominasi oleh teman-teman yang tidak lolos ataupun dalam kategori non ASN ya, atau tenaga honorer, karena mereka menjadi prioritas utama untuk nantinya diikut sertakan dalam penerimaan CSN 2024. Dan kemudian juga dijelaskan bahwa fokusnya terkait dengan merekrut talenta-talenta baru, terkait dengan yang teman-teman baru lolos atau yang fresh graduate ya melalui seleksi CPNS. Karena fresh graduate ini pemerintah sudah menjelaskan bahwa teman-teman yang nantinya akan dibuka formasi terkait dengan formasi fresh graduate ini, mereka akan ditempatkan salah satunya di IKN nanti, karena IKN ini sudah akan mulai dioperasionalkan, artinya butuh yang namanya untuk tenaga ASN ya, baik itu mereka yang menjadi PNS atau menjadi P3K. Nah ini teman-teman untuk formasi ini tahun ini memang cukup banyak. Jadi kalian nanti melihat ya untuk CPNS yang akan ditempatkan di IKN ini tentu ada formasi-formasinya dan kalian nanti bisa milih apakah kalian mau atau tidak nantinya. Dan selanjutnya yakni tentu akan merekrut juga terkait dengan jabatan yang berdampak oleh transformasi digital. Nah, jadi ada beberapa formasi-formasi yang tentunya seharusnya kalau dulu dikerjakan ya, dikerjakan oleh tenaga ataupun oleh perorangan, tetapi karena seiringnya dengan perkembangan digital, jadi formasi tersebut tentu bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan atau dirangkap oleh jabatan lain atau dalam artian ya dimaksud dengan transformasi digital. Jadi ada beberapa formasi ataupun bidang-bidang pekerjaan yang dihapuskan atau dikurangi dan karena terdampak dengan yang namanya transformasi digital ini. Nah, jadi itu yang menjadi arahan prioritas dari penerimaan CSN 2024. Nah, mengapa sampai saat ini penerimaan CSN ini belum memasuki tahap pengumuman? Jadi belum ada diumumkan formasi apa saja yang dibuka ataupun terkait dengan kapan dibuka resminya ini belum ada. Karena kita lihat ya bahwa ada surat yang ditujukan dari BKN ditujukan kepada PPK terkait dengan nomor surat 2023 garis miring B BP 0101 tentang penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 melalui CASN atau layanan perencanaan kebutuhan ASN. Nah, dalam surat tersebut bahwa dijelaskan kalau kita lihat di sini untuk dari PPK itu artinya pejabat pembuat kebijakan ya di instansi daerah atau instansi pusat, mereka harus menyampaikan usulan terkait dengan kebutuhan ASN dengan memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Jadi sampai saat ini instansi tersebut seperti contohnya instansi Kemenkumham atau instansi daerah Pemda mana ya masih mengusulkan terkait dengan kebutuhan ASN-nya, baik itu kebutuhan P3K, kebutuhan CPNS di instansi mereka, dan itu akan selesai paling lambat ya tanggal 31 Januari 2024. Artinya sampai saat ini dengan tanggal 31 Januari nanti itu masih tahap pengusulan. Itulah kenapa formasi CPNS itu belum diumumkan karena belum selesai ya pengusulan. Jadi instansi tersebut nanti mengisi
mengisi aplikasi ataupun mengajukan ke Kemenpan RB terkait dengan informasi apa saja yang mereka akan dibuka ya atau keikutsertaannya. Jadi memang sampai saat ini belum ada informasi. Jadi masih tanggal 31 Januari 2024 itu terakhir untuk instansi daerah atau instansi pemerintah pusat atau daerah mengusulkan terkait dengan kebutuhan ASN. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 dari Kemenpan RB, bahwa kalau kita lihat di poin 1 ini ada surat permintaan usulan kebutuhan ASN. Nah, ini progresnya ya harus selesai di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari, nah ini baru penetapan jumlah formasi nasional dan instansi menetapkan pedoman pengusulan rencana formasi. Nah, jadi bulan Februari kemungkinan baru akan diumumkan terkait dengan formasi apa saja yang akan dibuka nantinya. Dan untuk bulan Maret ini kita lihat BKN ya, BKN ini mempersiapkan sarana prasarana pengusulan rencana formasi. Dan kalau kita lihat dari alur perencanaan ini bahwa seleksi CSN ini akan dilaksanakan pada bulan Mei nanti. Nah, ini juga teman-teman kemarin ada terkait dengan live dari BKN ya, live dari BKN atau dari PLT Karohumas BKN menjelaskan terkait dengan kapan akan dilaksanakan seleksi CSN ini. Kemudian yang katanya ada 3 periode pembukaan CSN ini. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan pada saat live dari PLT Karo Humas BKN ini. Ini tahun ini akan, karena jumlahnya sangat signifikan Pak, jadi kami mencoba menggunakan skema 3 periode Pak. Jadi mungkin nanti startnya di bulan, pendaftaran mungkin di bulan-bulan Maret lah, nanti pelaksanaan di bulan Mei, nanti kita akan buka lagi pelaksanaannya Pak, maksudnya pelaksanaan tesnya gitu, nanti ada 3 kali tes lah. Tapi bukan berarti 3 kali tes 3 kali harus lulus, enggak Pak. Ini hanya pembagian karena kapasitas lab-lab kami dengan jumlah pelamar yang estimasinya sekitar mungkin sampai 7 jutaan gitu Pak, butuh waktu yang sangat panjang dan harus selesai tahun ini Pak. Berarti 3 kali itu maksudnya bukan 3 kali membuka CSN-nya Pak, tapi 3 kali tahap ya. 3 kali pelaksanaan tesnya Pak. 3 kali pelaksanaan, jadi kayak sekali administrasi, SKD, baru SKD begitu Pak? Iya, jadi kalau itu untuk yang PNS Pak, untuk yang P3K ini ada SKTT, nanti kita nunggu aturan resminya deh. Karena kemarin juga banyak SKTT yang dikomplain oleh teman-teman calon P3K ya. Jadi nanti kan formasinya itu Pak akan ditetapkan sekali ya. Dan pendaftaran akan dilakukan sekali dan pelaksanaannya rencananya tiga kali tadi pelaksanaannya. Kalau usulannya sih saat ini sedang mengalir nih Pak, masih banyak belum klik final lah, masih ada waktu sekitar 2 mingguan lah untuk menunggu usulan dari instansi. Bulan ini ya? Iya, iya Pak. Berarti soal seleksinya itu tetap bulan Mei, kan sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa bulan Mei seperti yang Pak Jokowi sampaikan, Pak Presiden sampaikan. Betul sekali Bang John, jadi kemarin tuh sudah kita sampaikan juga ke para anggota Komisi 2 ya dalam RDP kemarin, memang jadwalnya tesnya tuh bulan Mei Pak. Tapi kan sebelum tes itu ada proses tuh Pak, ada pengumuman, ada juga seleksi administrasi yang nanti mungkin kita akan itu ya? Iya, jadi nanti itu bulan Mei udah tes Pak, karena kalau kita mundur lagi sepertinya khawatir nggak keburu gitu Pak untuk menyelesaikan amanat yang diberikan kepada kami gitu. 2,3 juta itu ya? Iya, jadi kemungkinan Maret udah pembukaan pengumuman lah. Jadi teman-teman udah harus persiapan nih apa-apa dokumen yang harus disiapkan. Nanti teman-teman mengupload ke dalam sistem seleksi kami dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nanti kalau dia lulus administrasi baru akan muncul jadwal pelaksanaan Pak. Nah itu yang Pak Presiden menyampaikan tesnya bulan-bulan Mei itu setelah mereka lolos di 2 fase itu Pak. Nah setelah kita dengar terkait dengan live ya yang dilaksanakan oleh BKN, oleh PLT Karohumas BKN tadi, bahwa ada beredar ya terkait dengan screenshot ataupun foto timeline dari periode penerimaan CSN. Ada periode 1, periode 2, dan periode 3. Nah, ini banyak sudah beredar di sosial media. Ada yang bilang bahwa
CPNS akan dibuka sebanyak 3 kali dalam setahun. Karena di sini kalau kita lihat SKD-nya dilaksanakan 3 kali. Kemudian ada juga yang bilang bahwa CPNS itu hanya sekali. Nah ini yang bagaimana yang benarnya? Jadi kalau kita mengacu terkait dengan penjelasan ya dari PLT Karohumas BKN tadi, bahwa pelaksanaan CASN ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali periode. Nah 3 kali periode dalam artian 3 kali pendaftaran atau 3 kali pelaksanaan SKD-nya. Jadi pendaftaran tetap sekali dan akan dijadwalkan itu pada bulan Maret nanti ya. Ini akan dijadwalkan pada bulan Maret. Tetapi pelaksanaan SKD CAT-nya ini sebanyak 3 kali periode. Artinya pendaftaran tetap sekali dilaksanakan di bulan Maret. Tetapi kalian tidak tahu kalian pelaksanaan tes SKD-nya. Kalau lolos ya nanti setelah pendaftaran dibuka Maret, lolos ya masuk SKD CAT. Nah kalian nanti akan dijadwalkan masuknya kalian itu periode 1 tes SKD CAT-nya atau periode 2 atau periode 3. Nah karena sudah dijelaskan bahwa kurang lebih hampir 7 juta tahun ini untuk diproyeksi ya. Diproyeksi kurang lebih 7 juta orang yang nanti akan melaksanakan tes SKD CAT. Dan ini kalau dilaksanakan secara serentak, mungkin servernya yang tidak kuat atau mungkin ada kendala teknis lainnya. Itulah kenapa dibuat skema 3 periode pelaksanaan SKD-nya. Bukan pendaftarannya ya, tapi SKD CAT-nya saja yang 3 kali. Nah, tapi kita tidak tahu apakah kalian masuk ke periode 1 nanti. Kalau misalnya kalian masuk periode 1, periode 2, periode 3 itu tidak lagi tes ya SKD CAT karena kalian sudah di periode 1. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke periode 2, berarti periode 2 kalian tesnya nanti. Nah, tetapi kita belum tahu apakah periode 1, periode 2 dan periode 3 ini masing-masing instansi dalam artian instansi apa ya, misalnya masuk periode 1 atau instansi tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Kalau dibagi ke dalam 3 periode, tesnya enak yang periode ketiga ya, karena mereka sudah ada kurang lebih kisi-kisi dari teman-teman yang sudah periode 1 dan periode 2. Tapi yakinlah tes KDCAT itu soalnya walaupun dibuat dalam 3 periode tidak akan sama ya. Dalam artian kalian setiap orang itu tidak akan sama mendapatkan soal, misalnya periode 1 soalnya ini, periode 3 mungkin soalnya itu juga tidak akan, pasti akan berbeda dan itu sudah dipastikan ya, bisa kalian tanya teman-teman kalian juga bahwa sebelahan saja itu soalnya beda, apalagi dibuat dalam 3 periode. Nah itu yang dimaksud dengan 3 periode. Jadi bukan 3 kali penerimaan tes, tetapi 3 kali pelaksanaan tes SKDCAT-nya saja. Penerimaan pendaftaran tetap sekali, yang rencananya akan dibuka pada bulan Maret nanti, itu sudah bisa pengumuman. Yang pasti kita tunggu kapan info resminya, tanggal resminya, kemudian informasi apa saja yang akan dibuka. Kalian persiapkan dari sekarang ya. Kalau misalnya kalian dokumennya belum siap, silakan siapkan ya. Jadi teman-teman harus tetap memantau informasi perkembangan dengan terkait CASN ini. Yang pastinya kalau ada informasi itu kalian baca, kalian teliti, jangan sampai kalian salah atau misinformation ya. Itulah yang dapat menyebabkan kalian gugur karena kesalahan dalam menerima atau kesalahan dalam melihat informasi yang di-share, diumumkan. Karena kalau mendekat CPNS ini banyak sekali hoax, banyak sekali informasi yang beredar itu informasi yang kurang benar. Mungkin itu resmi, tetapi penjelasannya kurang tepat. Nah, itulah kenapa kalian harus lebih peka, harus mencari tahu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Nah, jika teman-teman membutuhkan terkait dengan bimbingan belajar, persiapan dari SKDCAT, ataupun persiapan CASN Sekolah Kedinasan tahun 2024 ini, silakan bimbingan belajar masih dibuka dan aku tunggu. Yang berminat silakan kalian bisa DM ke Instagram aku Umri atau kalian langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Aku tunggu teman-teman semuanya, semangat belajar persiapan untuk berjuang di penerimaan CASN 2024. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silakan sebelum selesai bantu subscribe channel ini agar video ini dapat direkomendasikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi perkembangan dari penerimaan CASN 2024. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.